petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom on fire! Puji Tuhan, yang on fire hari ini boleh angkat tangannya teman-teman. Shalom! Puji Tuhan. Shalom buat teman-teman kita yang dari Kampung Melayu, Dadap Raya dan Arkadia. Hari ini kita percaya di JC Gabungan Sub 3I, kita semua dalam keadaan yang on fire. Yang on fire katakan amin. Yuk kasih tos kanan kirinya bilang on fire, on fire. Walaupun lewat Zoom, cuman ada kotak-kotak doang, tapi aku percaya rohnya tetap menyala-nyala. Amin. Yuk semuanya yang belum nyalakan kameranya, boleh sama-sama nyalakan kameranya teman-teman. Yuk aku ajak kita semua buat nyalain kameranya, karena kita akan masuk dalam ibadah hari ini. Oke teman-teman, yang masih belum, ayo semangat semuanya, yuk kita sama-sama nyalain kameranya, nggak usah malu, nggak usah sungkan. Kita sama-sama keluarga teman-teman. Jadi nggak usah ada malu-malu. Oke. Yuk sambil menunggu teman-teman kita yang on cam, kita mau sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk lebih dalam lagi. Yuk teman-teman. Oh ya ralaba syana ralaba ya ralaba ya ralaba ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba syana ralaba ya ralaba 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 ralaba. Kau dahsyat Tuhan, kau baik ya Bapa. Kau luar biasa Tuhan buat setiap kami ya Tuhan. Kau yang dahsyat Tuhan. Dia ya teman-teman, jagoan-jagoan ciliknya Tuhan, kita mau sama-sama sembah dia. Oh ya ralaba syana ralaba ya ralaba ya ralaba. Oh ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Kau dahsyat Tuhan. Oh ya ralaba 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 ya ralaba. Sama-sama kita mainkan lagu ini dari hati kita ya teman-teman. You Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Kita cinta suaranya Tuhan teman-teman. Love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I will lean
ralabaya shanda ralabaya ralaba. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat siang hari ini ya Tuhan. Kalau siang hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan Yesus buat bangsa kami ya Tuhan. Ya teman-teman, sama-sama kita angkat tangan kita, yuk kita berdoa buat Indonesia ya teman-teman. Oh ya ralabaya shanda ralabaya ralaba. Biar Tuhan Yesus kami berdoa siang hari ini ya Tuhan. Biar Tuhan yang pulihkan bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan, damailah Indonesia kudu terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat pemerintahan yang ada ya Tuhan. Mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Biar Tuhan yang urapi pemerintahan yang ada ya Tuhan Yesus. Biar ada pemerintahan yang bersih ya Tuhan Yesus. Kebijaksanaan ya Tuhan Yesus ada atas pemerintahan Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat COVID-19 yang ada ya Tuhan. Biar Tuhan yang pulihkan Indonesia dari COVID-19 ya Tuhan. Biar kami berdoa ya Tuhan hari-hari ini mukjizat demi mukjizat terjadi. Kesembuhan demi kesembuhan terjadi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami ya Tuhan. Orang-orang yang di luar sana yang sedang berjuang untuk sembuh ya Tuhan. Biar siang hari ini ya Tuhan Yesus, mukjizat kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat resesi ekonomi ya Tuhan. Biar Tuhan yang pulihkan ekonomi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang campur tangan ya Tuhan. Biar Tuhan yang pulihkan ya Tuhan ekonomi bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Indonesia ada dalam tangan kasih-Nya Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemimpin rohani kami ya Tuhan Yesus. Buat Opa Niko, Oma Hermin, keluarga besar dan wakil yang ada ya Tuhan. Buat Dedi Peter, Bunda Christine, keluarga besar dan wakil yang ada ya Tuhan. Buat Pak Peter ya Tuhan Yesus. Buat Pak Petrus ya Tuhan, beserta keluarga besar dan wakil yang ada ya Tuhan Yesus. Buat Pak Anton, keluarga besar dan wakil yang ada ya Tuhan. Buat Pak Sunardi, keluarga besar dan wakil yang ada ya Tuhan. Buat gembala-gembala, kabit-kabit yang ada ya Tuhan. Ini pemimpin rohani kami ya Tuhan. Terus Tuhan yang urapi pemimpin rohani kami. Terus Tuhan yang pakai ya Tuhan. Terus Tuhan yang pimpin ya Tuhan hari-hari ini. Biar telinga yang semakin peka ya Tuhan. Biar Tuhan yang berikan ya Tuhan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Biar terus Tuhan limpahkan buat pemimpin rohani kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jagoan-jagoan cilik yang ada Tuhan. Buat anak-anak muda ya Tuhan Yesus. Biar ya Tuhan kami berdoa Tuhan buat anak-anak muda yang terikat, anak-anak muda yang terbelenggu ya Tuhan. Biar Tuhan yang bebaskan hari-hari ini ya Tuhan. Mereka yang terikat pornografi, seks bebas ya Tuhan. Game online ya Tuhan, apapun itu Tuhan, hal yang nggak berkenan Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar Tuhan yang lepaskan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kebangkitan anak-anak muda terjadi ya Tuhan Yesus di Arkadia, Kampung Melayu, Dadap Raya Tuhan, di Indonesia di Rayon 3 ya Tuhan Yesus, di Sub 3 ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama udah masuk di ibadah kita hari ini yang udah makin on fire. Sama-sama katakan amin sambil lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Mungkin kalau kita ketemu onsite, kita bisa mendengar gitu ya teriakan amin, tapi sekarang belum bisa nih teman-teman. Jadi sambil angkat tangan ya, biar ketahuan responnya. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita mau muji Tuhan. Aku ajak kita semua buat bangkit berdiri. Haleluya. Sama-sama semua sampai tepuk tangan. Surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Sama-sama. Gunung-gunung dan lembah-lembah
Jaim, kita sama-sama mau gerak hari ini. Haleluya. Sama-sama kita mau nyanyikan dari awal teman-teman. Sama-sama. Yuk sampai tepuk tangan buat aku. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai suka tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sama-sama tari ya. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sambil tari sama-sama. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Ya Tuhan, Tuhan melawat negeriku. Seruan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya Tuhan akan lawat negeri kita sama-sama katakan. Haleluya. Sambil lambaikan tangannya. Puji Tuhan, kita percaya penuaian pasti terjadi. Amin. Yuk sama-sama kita akan memperkatakan DNA kita. DNA kita adalah gaya hidup, doa, pujian, penyembahan Banyak. dalam unity siang dan malam yang akan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk, kita akan sama-sama berkatakan 5 arti Pentakosta ketiga yang akan dipimpin oleh Erlin. Puji Tuhan. Mungkin boleh bantuan slide-nya. Ya, puji Tuhan. Oke, sambil menunggu slide-nya kita tunggu. Oke, silakan. Oke teman-teman, kita mau baca 5 arti Pentakosta ketiga, dimulai dari judulnya ya teman-teman. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini yang melebihi terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang cinta mati-matian, yang anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya sama-sama silakan duduk teman-teman. Kita mau sama-sama masuk hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi karena kita akan mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan hari ini. Yuk. Oh ya ralaba syanaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Oh ya Tuhan. Terima kasih. Oh ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan.
Oh ralabaya syandara rabakaralabaya syandara. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan utus. Kami mau Tuhan pakai di akhir zaman ini sebelum Tuhan datang kembali. Karena kami tahu inilah era Pentakosta yang ketiga sebelum Kau datang kembali. Tuhan mau memakai, mengurapi kami untuk memenangkan generasi kami. Setiap kami yang mengangkat tangan, berjanji komitmen di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang memateraikan dengan Roh-Mu, supaya kami sebagai generasi terakhir, the last generation, kami mau melakukan bagian kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, kami siap belajar tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi generasi yang punya iman dan dasar yang teguh di dalam Yesus, sehingga kami tidak dapat digoyahkan oleh apapun, dan fokus tujuan kami jelas, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Urapi anak-anak-Mu, urapi hamba-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap mendengar firman-Mu, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oke. Terima kasih untuk tim Praise and Worship dari GBI Arkadia. Wah, soundnya keren ya. Kasih jempol dong yang suaranya keren di rumahnya. Ya, oke. Ya, ini di rumah Bapak Gembalanya kayaknya dia. Teman-teman, tahu nggak GBI Arkadia itu tempatnya udah nggak ada gerejanya. Kontraknya udah habis. Tapi percayalah GBI Arkadia tetap eksis, betul ya? Karena gereja sekali lagi bukan gedungnya. Amin. Gereja bukan gedung. Mungkin Kampung Melayu masih punya gedung. Mungkin Dadap Raya masih punya gedung. Tapi gereja yang sejati itu besar, banyak orang semua di generasimu hari-hari ini sangat penting menangkap gereja bukan sekedar gedung. Yang percaya dan yang mengerti lambaikan tangan. Ya, bukan gedung. Nah, Zoom bisa menjadi gedung pertemuan. Tetapi Zoom bukan gereja. Mengerti ya? Zoom bisa menjadi tempat pertemuan gereja-gereja. Kita ini gereja Tuhan. Kenapa sih Bang Dipu bisa bilang gereja itu bukan gedung? Karena Bang Dipu kasih tahu gereja itu dari bahasa Yunani, eklesia, yang artinya ek dan klesia. Ek itu keluar, klesia itu dari kegelapan. Jadi gereja itu artinya bukan gedung, tetapi orang-orang manusia yang sudah keluar dari hidup masa lalu yang gelap menuju kepada terang Tuhan yang ajaib. Itulah gereja. Ya, jadi gereja itu eklesia. Nih kita semua nih yang hidup di dalam terang, biarlah terang kita terus terpancar sebelum Tuhan Yesus. Pelita kita harus semakin menyala dan semakin menyala. Amin. Ya, hari ini temanya The Greatest Harvest. Betul nggak sih? Benar ya? Ya, temanya penuaian yang terbesar. Ya, penuaian terbesar. The Greatest Harvest. Nah, teman-teman mungkin sudah sering dengar ya. Sudah sering dengar istilah The Greatest Harvest. The Greatest Harvest. Wah, pokoknya lebih daripada yang kemarin, bahkan lebih besar gitu. Jadi nggak ada kata sekarang nggak bisa menuai, sekarang nggak bisa melayani Tuhan. Nggak, kita harus sama-sama melayani tanpa batasan hari-hari ini ya. Jadi the greatest harvest, coba kita buka sama-sama ayatnya di dalam, di dalam
Lukas pasal yang ke-10 ayat yang pertama dan kedua ya. Bang Dipu bisa minta tolong 1-2 orang nanti bisa bacakan ya. Yang pertama dari GBI Dadap Raya. Ini yang tidak buka video bisa diajak join bicara atau baca nggak ya? Supaya Bang Dipu mengerti. Nanti kalau nanya, hey, hello, what's up, man, guys, gitu ya. Tiba-tiba orangnya lagi lagi main games Mobile Legend gitu atau dia main kita nggak tahu ya. Please kalau bisa open your video ya, tolong dibuka videonya dan kita bisa melihat satu dengan yang lain. Nah, dulu waktu Bang Dipu di gereja bisa ngelihat muka tapi nggak tahu nama. Tapi di Zoom bisa terbalik, tahu nama nggak tahu muka. Kalau ditutup videonya, betul ya? Dunia memang sudah terbalik. Tapi kalau bayangkan Anda buka video, teman-teman buka video, Bang Dipu tahu muka, tahu nama. Jadi waktu ke Tang City ketemu gitu ya, waktu nanti normal ketemu, ini pakai kacamata, agak gemuk dikit orangnya tapi cantik. Oh ini Amel, orang Dadap gitu ya kan. Ada kali goceng mah dari puji ya. Oke. Minta tolong Amel. Ini Bang Dipu senang sama Amel. Tolong dibaca ayat yang pertama, yang kedua nanti dari GBI Kampung Melayu Daniel Saputra. Oke, silakan. Oke, ayat 1, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang Wah, ini nih masih pakai I3 ya. Jadi kita udah I7 nih. Ya. Lukas 10 ayat 1 dan 2 Daniel. Oke, yang pertama tadi Amel sudah baca, sekarang ayat yang kedua Daniel ya. Oke. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Oke, thank you teman-teman semua. Oke, di sini ceritanya gini ya teman-teman, cerita Alkitabnya Yesus pilih 12, benar 12 yang ceritanya banyak diceritakan Alkitab. Tapi murid Yesus tuh banyak golongan. Pertama yang terbesar ada 500 murid. Ya, 500, terus kecil lagi jadi 120, kecil lagi jadi 70, kecil lagi jadi 12, kecil lagi jadi 3, dan kecil lagi jadi 1. Wih, Bang, itu siapa aja muridnya? Makanya belajar, nanti Bang Dipu ajarin. Tapi kita lagi belajar kisah tentang 70 murid. Nah, hari ini kita belajar bahwa ada 70 murid yang siap diutus Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang menunjuk. Lihat ayat 1 ya, kemudian daripada itu Tuhan Yesus menunjuk 70 murid untuk mengutus mereka berdua-berdua. Nah, ini kan Bang Dipu mau tanya supaya nilai matematikanya bagus semuanya. Kalau 70 diutus dua-dua ada berapa kelompok? Shalomita. Shalomita, tahu ya, Shalomita ada berapa kelompok Shalomita yang Tuhan utus? Bisa dibuka mic-nya dan jawab Bang Dipu. Bang Dipu bukan guru matematika. Ada 70 murid, diutus dua-dua. Jadi ada berapa kelompok yang Tuhan utus? Ya, oke, udah ada yang jawab ya, 35. Artinya Tuhan kirim ada 35 grup dalam menjangkau jiwa-jiwa pada saat itu. Kenapa sih Bang dua-dua? Bang Dipu juga pernah mikir gitu ya. Kenapa sih Bang yang diutus dua-dua nggak 5-5 gitu ya? Nggak satu aja sendiri, nggak. Kalau satu biasanya orang tuh nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa berpikir sendiri, nggak bisa berinisiatif sendiri. Kalau dia lemah bisa mundur. Makanya kalau leaders di gereja harus punya mentor minimal di atasnya. Kalau dia sendiri, oh nggak bisa.
Contoh deh, Pak Petrus punya di bawahnya gembala-gembala. Ada Pak Nardi, ada Pak Anton. Nah, Pak Anton punya teman share gitu kan, Pak Petrus. Pak Petrus punya teman share, ketua rayon namanya Pak Peter. Pak Peter punya Pak Niko punya teman-teman yang lain. Jadi tidak ada orang yang superhero, tidak ada orang yang hebat bisa sendirian. Kenapa? Karena kecenderungan manusia kalau hidup sendiri, Bang Dibu kasih tahu nih ya, kalau hidupnya cuma sendiri, menyendiri, itu biasanya cenderung kepada berbuat dosa. Kenapa? Kita tahu waktu Adam dan Hawa. Hawa tuh sendirian jalan-jalan di taman tanpa Adam. Apa yang terjadi? Hawa jatuh dalam dosa. Makanya teman-teman semua, carilah partner dalam melayani Tuhan di The Great Harvest. Jadi Bang Dipo mau kasih tahu gimana sih caranya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ini terjadi, Bang. Yang pertama, you harus punya great team. Kamu harus punya tim yang solid. Amin. Nggak bisa GBRK dia, JC-nya menuai sendirian, Anggi. Itu nggak bisa, Bang Depo kasih tahu. Harus punya the great team. 35 kelompok. Yesus aja udah Tuhan, udah murid-muridnya deket banget sama Tuhan, perlu 35 kelompok. Dan satu kelompok itu 2-2 orang. Nah, pertanyaan Bang Dipo, di kul kalian, di JC kalian punya berapa kul? Nah, setiap gembala kul punya great team atau enggak? Jangan-jangan contohnya di Kampung Melayu Daniel Saputra cuma sendiri aja. WA-in teman-temannya, nanyain teman, coba kalau si Daniel Saputra punya 2 orang aja, dia dan temannya yang lain, dia calling teman-temannya, doa bareng, ngejangkau jiwa bareng, percayalah, kul akan menuai. Amin. Jadi nggak bisa bergerak sendiri, harus berdua-berdua. Ini adalah bicara tentang great team. Satu lemah, satu kuat. Satu lemah, satu kuat. Kalau bisa dua-duanya kuat. Nah, kenapa 35? Mungkin kalau dulu ada grup WhatsApp ya, Yesus tunjuk nih di sini mungkin ada berapa? Ada 70 anak JC sub 3I. Nah, Bang Dipu anggap aja Tuhan Yesusnya ya, Bang Dipu pilih 22. Nah, pertanyaan Bang Dipu dari 35, ada yang gagal nggak? Ada, bohong nggak ada. Pasti ada. Tapi bagaimana Yesus bilang supaya mereka Tuhan tahu akan ada kegagalan demi kegagalan. Tuhan tahu kok. Makanya Tuhan bekalin mereka. Tuhan kasih tahu mereka. Bagaimana sih kasih taunya, Bang? Coba ayat 3 lihat di Alkitabnya. Tuhan bilang gini ayat 3, Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Bayangin, sudah anak domba di tengah serigala. Artinya di tengah serigala, serigalanya bukan satu. Kalau 1 lawan 1 di depan dong. Kalau di tengah artinya serigalanya banyak. Masuk akal ya. Udah kita domba kecil, ya kan, anak domba, dua anak domba di tengah serigala. Nah, super team itu dia bisa kuat bukan sekedar dia punya strategi, ilmu, teknologi, kehebatan dunia, punya duit sekalipun nggak bisa. Nih, Bang Dipu mau kasih tahu rahasianya kenapa Tuhan kasih tahu mereka adalah seperti anak domba di tengah serigala. Karena rahasianya Tuhan bilang gini, cuma anak domba lah yang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi punya gembala. Serigala nggak punya gembala, betul ya? Singa nggak punya gembala. Bang Dipu suka komplain gini, Tuhan kenapa sih kami dianggap seperti domba? Kenapa nggak seperti macan? Kenapa sih kita nggak seperti singa ya Tuhan supaya bisa melawan serigala? Nah, kenapa rahasianya adalah hanya domba lah yang bisa digembalakan, yang mau digembalakan, dan ketika dia dikepung sama serigala, di tengah-tengah serigala, yang dilakukan domba cuma ngapain? Melawan, Bang, pakai damage apa gitu ya, damage apa gitu ya, pokoknya dia pakai supaya nyawa serigalanya nggak bisa. Dengan cara apa domba itu bisa mengalahkan serigala? Cuma dengan embe. Do you know embe?
Mbe. Ada suara domba yang lain bisa dengerin Bang Depo? Nggak ada kan? Nggak ada domba yang suara buh, buh, akhirnya bikin takut serigala, nggak ada. Apa sih Bang tujuannya domba itu cuma punya mbe gitu doang ya? Supaya apa? Waktu domba itu mengeluarkan suaranya, gembalanya datang. Karena gembala yang baik itu pasti mendengarkan suara dombanya. Dan domba yang baik mendengar suara gembalanya. Nah, itu ada di Alkitab. Nah, waktu gembalanya lari ya kan, lari dia bawa tongkat tuh serigala dihantam. Siapa gembala yang baik? Contohnya Daud cuma punya 2, 3 ekor domba, tapi waktu ada serigala, ada beruang yang mau makan dombanya, Daud langsung datang, dirobek mulut serigalanya, dihantam tuh beruang, kabur, kait, 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 gitu ya. Nah, gimana sih Bang supaya kami punya super team? Yang pertama, sama-sama punya visi, sama-sama punya tujuan, sama-sama berdoa. Kan kalau B itu artinya kan berseru dan berdoa. Tuhan, mereka nggak mampu nih Tuhan menjangkau sekolah, menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau teman komplek, menjangkau teman main Mobile Legend, menjangkau siapapun itu, kita nggak bisa. Kita cuma minta B, artinya Tuhan, tolong kami. Nah, waktu kita membe, Tuhan dengar, percayalah. Tuhan memberikan kita kemenangan. Yang percaya lambaikan tangan. Amin. Yang penting mau dulu. Mau dulu. Waktu kita mau, kita pasti punya seperti waktu kita berdoa, kita terheran-heran kok serigalanya bisa kalah. Damage gue gede banget. Enggak, jangan sombong. Yang besar tuh kuasa Tuhan. Waktu kita bisa menuai jiwa, waktu kita bisa melayani Tuhan dengan dahsyat, bukan karena kekuatan kita, tapi karena damage dari Tuhan. Do you know damage? Nggak ada yang tahu ya, kalau pemain gamers tahu ya, kekuatan dari Tuhan. Itu yang pertama, kita harus punya super team, dan bagaimana supaya super team itu tetap kuat adalah punya tujuan, punya goal yang sama, yaitu berdoa, meminta kepada Tuhan. Yang keempat dikatakan, yang kedua, yang supaya super team ini bagus, yang pertama tadi kita harus berdoa, berseru kepada Tuhan. Yang kedua, ayat keempat dikatakan gini, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Nah, artinya setelah kita berdoa, yang kedua adalah fokus. Fokus kepada yang tadi tuh, apa perintah Tuhan. Setelah engkau disuruh pergi, engkau cuma punya satu, berseru dan berdoa sama Tuhan. Yang kedua adalah tetap fokus. Jangan bawa pundi-pundi. Bayangin kalau perjalanan jauh, kita bawa pundi-pundi. Tahu nggak sih pundi-pundi? Tas, bekal, kasut gitu ya. Bawa semualah di tas kita. Kalau warrior camp wajar lah pakai tas gitu, nggak apa-apa. Ini jangan bawa apa-apa. Dan waktu ada orang negor, memberi salam, artinya memberi salam negor itu gini, ngapain lu? Yang gitu. Nah, selama dalam perjalanan jangan ngikutin dia. Biasanya dalam perjalanan pelayanan kita, kerohanian kita, biasanya gitu tuh, ada teman, ngapain lu hari Minggu ke gereja? Ngapain lu JC jam 12 kalau kampung Melayu? Ngapain lu jam 2 JC Arkadia dan Dada Praya? Ngapain lu kan gitu ya? Ada aja ya teman-teman yang merusak begitu kan. Ini pas nih kita lagi mabar nih, lagi kumpul nih guys. Ayolah, ini kita nih ada pertemuan. No. Bilang, gue punya fokus yang jelas. Ketika ada hari Minggu, gue mau ibadah, gue mau melayani Tuhan. Karena inilah waktunya. Jadi the great team itu fokus. Sama-sama fokus yang jelas. Kalau bayangin 2 orang, satu fokusnya nggak jelas. Satu ditinggal, ya berantakan. Jadi ayo great team, Bang Dipu bersyukur di sub 3i, JC leadersnya ini kompak, unity, beberapa bulan sekali bisa ibadah bareng, supaya saling menguatkan. JC yang satu kuat, yang satu lemah, saling menguatkan. Jadi waktu ada JC yang nggak fokus, udah menghindar kiri kanan, sama-sama saling menguatkan, yuk jalan bareng. Ingat bahwa kita ini the great team.
Sebelum kita memenuhi jiwa-jiwa the greatest harvest, kita harus punya the greatest team. Dengan cara apa? Suka berdoa yang pertama tadi. Berseru aja sama Tuhan. Kita nggak tahu bagaimana caranya menang, tapi ketika kita berseru, percayalah Tuhan beri kemenangan. Yang kedua, tetap fokus, single fokus. Kiri kanan mau ngajakin kita keluar dari pelayanan, gak jelas sekarang pandemik dan sebagainya. Bilang sama orang itu, stop, kami punya fokus yang jelas. Gereja boleh tutup, gedung boleh nggak ada, tapi kami punya fokus yang jelas, yaitu melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Itu keren banget tuh anak muda tuh. Yang dipikirannya cuma the greatest harvest, cuma dipikirannya adalah amanat agung. Tetap fokus teman-teman ya, semuanya tetap fokus apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi tetap fokus. Dan yang ketiga, gimana sih Bang setelah great team kita suka doa bareng-bareng, oke udah kita lakuin Bang. Yang kedua, kita fokus benar Bang, kita asal ada yang udah mulai mundur, kita kembalikan ke fokus awal. Yang ketiga, rahasianya ayat kelima, dikatakan begini, kalau kamu masuk satu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Nah, biasanya nih the greatest team ini bisa hancur karena apa? Karena satu dengan yang lain gontok-gontokan. Satu dengan yang lain ribut, berantem, salah paham, egonya tinggi. Akhirnya berantakan. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu masuk satu rumah, artinya ketika kita melayani sama-sama, itu kita harus berkata dahulu adalah damai sejahtera. Shalom bagi rumah ini. Shalom bagi tempat di mana kita melayani. Itu dulu deh. Coba deh Bang Dipu sering melihat kok anak-anak JC, Youth ya. JC dan Youth itu timnya dulu solid kemana-mana bareng. Tapi tiba-tiba karena salah paham, dia tidak diinfoin dan sebagainya, ribut jadi masalah. Ih aku sebel banget. Ih itu Ci Anggi, Ci Erlin, Ci Moni tahu nggak? Ih sebel banget kalau ada perlunya doang ngomong sama gue. Ih tapi kalau enggak, najis banget deh gue sama mereka. Enggak. Gua mulai hari ini udah memutuskan bahwa gua nggak akan jadi tim lagi di Supreme 3A. Gua mau jadi tim yang lain. Tim Mobile Legend RRQ. Padahal mainnya masih mitik. Masih jelek. Ya kan? Jangan. Jadi gimana Bang supaya kita bawa damai, saling merendahkan hati. Ayo sama-sama leaders nih paling utama nih. Para leaders Bang Dipu ingetin. Yuk saling merangkul satu dengan yang lain Bang. Tapi itu orang susah banget. Susah banget dibilangin ya Bang. Itu yang membuat kita jadi sebel. Teman-teman semua, tidak ada orang yang menyenangkan. Tetapi kita bisa menjadi orang yang menyenangkan. Paham ya? Kita tidak bisa menuntut banyak orang menjadi orang yang menyenangkan. Tapi kita bisa menuntut diri kita. Oke, apakah sudah bisa mendengar? Ya, jaringan Bang Dipu yang buruk ini ya. Bukan jaringan kalian ya, jaringan Bang Dipu yang buruk ini. Oke. Oke, Bang Dipu tutup saja. Yang pertama tadi adalah kita mau menuai jiwa-jiwa harus punya tim yang solid, yang besar. Dimulai dari apa? Dari doa, berseru aja sama Tuhan. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi bersama Tuhan, tapi kita mampu dan kita bisa. Itu yang cuma kita punya. Yang kedua, kita harus fokus. Jangan mikirin yang lain-lain dulu. Bang, masa depan gua bagaimana? Bang, begini dan sebagainya. Bang, sekolah gua dan sebagainya. Tidak, percayalah. Orang yang berjalan maju bersama dengan Tuhan, yang hidupnya fokus bersama dengan Tuhan, dia punya masa depan yang indah. Nah, yang ketiga, tadi Bang Dipu bilang kita harus jadi pembawa damai. Jangan jadi orang yang suka ribut. Jangan jadi anak muda yang suka baper. Gitu ya, yang merusak tim malah. Nih yuk sama-sama. Kalau ada teman yang sudah mulai undur, yuk datengin lagi sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus membawa damai. Karena itulah firman Tuhan bilang, anak-anak pembawa damai. Ya, itulah ciri-ciri anak-anak Allah.
Jadi the great team itu adalah kunci untuk menuai jiwa-jiwa yang besar. Karena Yesus tahu penuaian jiwa yang besar pada zamannya, dia buat 70 murid menjadi 35 tim. Nah, sekarang percayalah penuaian jiwa lebih besar daripada yang lalu. Jadi kita yuk sama-sama kita bergerak jadi the great team Suprayon 3i. Suprayon 3i punya tim GB Arcadia, JC Row, JC Shine, and JC Next Generation. Ini luar biasa ya. Nah, setiap JC di cabang ranting, Bang Dipu berharap dan Bang Dipu berdoa punya the great team sama-sama juga. Amin. Bangun tim. Jadi jangan ego. Kalau cuma sendiri nggak bisa. Bang Dipu kasih tahu nggak bisa. Yuk sama-sama bangun tim. Timnya apa Bang? Ada leadersnya, ada dan sebagainya. Jadi kita sama-sama bergerak di cabang ranting masing-masing dan di Suprayon kita sama-sama bergerak lagi supaya timnya semakin besar dan Tuhan dipermuliakan. Yuk mari sama-sama kita berdoa. Mari angkat kedua tanganmu teman-teman semua. Jadikan kami ya Tuhan alat bagi kemuliaan nama-Mu. Biar anak-anak Suprayon 3i, JC Row, JC Shine, dan JC Next G, mereka menjadi great team, menjadi tim yang besar ketika Tuhan panggil dan Tuhan suruh pergi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kami tahu, hamba-Mu tahu Tuhan akan memakai generasi ini menjadi generasi yang menuai jiwa-jiwa terbesar dan terakhir ya Abah. Pakai, menjadikan tim yang besar ketika mereka terus berseru dan berdoa kepada Tuhan. Dan mereka mau terus fokus, tidak memikirkan pundi-pundi bekal mereka, tapi mereka tahu ketika mereka fokus bersama dengan Tuhan, Tuhan yang mempersiapkan pundi-pundi dan bekal bagi masa depan anak-anak-Mu. Dan hamba-Mu percaya ketika mereka sudah berdoa, berseru dan fokus, mereka menjadi anak-anak muda yang membawa damai. Mereka punya tim yang dahsyat ya Tuhan. Pakai anak-anak-Mu menjangkau teman-teman yang sudah mulai undur, sudah mulai kecewa dari tim maupun dari Tuhan. Yang sudah kecewa dengan orang tua, dengan keadaan, dengan apapun Tuhan, pakai anak-anak-Mu untuk menjangkau menjadi alat-Mu pembawa damai bagi generasi ini. Di sekolah, dimanapun mereka berada, Tuhan pakai, Tuhan urapi. Yang bekerja di tempat pekerjaan mereka, Tuhan yang memakai. Ketika kami menjadi great team, kami akan melihat penuaian yang besar. Dan terakhir akan terjadi di dalam nama Yesus. Kami akan menuai jiwa-jiwa bersama-sama di Suprayon 3i. Karena kami akan melihat penuaian jiwa dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Dan bangkit jutaan anak-anak muda. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berseru. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, selamat menuai. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Oke, Shalom on fire. Haleluya. Terima kasih Bang Dipu untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Oke, teman-teman, aku akan bacain pengumuman untuk seminggu ke depan. Nah, ini waktunya kita memberi. Boleh Oke. Iya teman-teman, boleh di-scan QR-nya sambil mempersiapkan persembahan. Kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, yang Kau kami ingin memberikan yang terbaik ya Tuhan, yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau yang terima setiap persembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sambil persembahan aku mau bacain pengumuman. Yang pertama-tama, apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah GC? Atau ada yang baru pertama kali hadir di ibadah gabungan ini? Yuk boleh kasih reaksinya atau boleh tolong dilihatin Cici Unik. Soalnya ini pakai HP, nggak kelihatan. Apakah ada? Oke.
Sebenarnya ada, cuman mungkin malu-malu ya. Atau boleh di raise hand gitu ya. Yang baru pertama kali hadir. Ada? Ada di sini tuh ada beberapa dari Dadap ya. Kalau yang dari Dadap ada beberapa. Jadi cuman mereka mungkin malu ya. Oke, Gak apa-apa, selamat gak apa-apa. datang teman-teman di ibadah GC. Minggu depan gabung lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, next aku ada pengumuman untuk Arkadia. Ada doa terobosan hari Rabu jam 7 malam. Nah, aku mau undang kalian buat setiap kalian yang rindu, boleh banget nih gabung di hari Rabu jam 7 malam. Dicatat ya. Nah, yang keempat, kita ada groaning prayer. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yuk teman-teman yang belum join groaning prayer nih, aku mau undang untuk setiap kalian untuk join di groaning prayer ini. Kita mau jadi anak-anak muda ya, suka berdoa, amin. Siap ya. Nah, next, kita ada cool. Haleluya. Yuk teman-teman yang belum ikut cool atau belum yang tergabung di cool, nanti boleh info ke kabit kalian masing-masing, itu dari Arkadia, dari Kampung Melayu, dan dari Dadap Raya. Dari Arkadia ada Ci Anggi, dari Kampung Melayu ada Ci Erlin, dan dari Dadap Raya ada Cici Monik. Nah, kalian boleh hubungi mereka atau kalian boleh hubungi teman-teman yang terdekat kalian gitu. Oke, next. Ada ibadah GC setiap minggunya. GC Next G di Kampung Melayu jam 12 siang. GC Arkadia setiap minggunya jam 2 siang. Dan GC Shine Dadap Raya setiap minggunya jam 2 siang. Nah, buat teman-teman yang belum tergabung ibadah online atau dekat sama daerah kalian, kalian boleh join. Oke, teman-teman. Next, kita mau doa ya, Bes. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teman, yuk sama-sama kita mau berseru sama seperti ya Bes seru. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Silakan untuk Bang Diki. Mari angkat hatimu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Anak-anak muda, pergilah menyelesaikan amanat agung penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir, dengan menerima berkat yang datangnya daripada Allah Bapa kita di sorga, melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan pengurapan yang baru daripada Allah Roh Kudus di era Pentakosta yang ketiga menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan membuat engkau menjadi great team untuk penuaian jiwa yang besar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terima berkat-Mu. Sama-sama katakan amin.